Sudah berkali-kali aku katakan, Laut Kidul tidak akan memerangi siapapun juga. Hah, itu omong kosong Ratu Kidul saja. Memang benar, sampai hari ini Ratu Kidul tidak menyerang siapapun juga. Tetapi mencuri Bagus Torodipo, ikut campur urusan dalam negeri kita, apa itu bisa dibenarkan? Apa itu bukan termasuk penyerangan? Aku tidak mencuri Bagus Torodipo. Yang kuambil darinya adalah apa yang telah diambilnya dariku. Jadi sebenarnya siapa yang mencuri? Saya kira Nyi Brangah perlu diberi pelajaran, Nyi Ratu. Dengan bisa diambilnya Bagus Torodipo, seharusnya dia sadar. Dan dia tidak perlu lagi mengganggu apa yang ada hubungannya dengan Segoro Kidul. Baik, baik Ratu Kidul. Bagus Torodipo boleh lepas dari tanganku. Tetapi aku bersumpah, Bayu Samudro akan dan pasti jadi milikku. Aku tidak mencuri Bagus Torodipo. Yang kuambil darinya adalah apa yang telah diambilnya dariku. Jadi sebenarnya siapa yang mencuri? Baik, baik Ratu Kidul. Bagus Torodipo boleh lepas dari tanganku. Tetapi aku bersumpah, Bayu Samudro akan dan pasti jadi milikku. Putri Ambarwati! Putri Ambarwati! Mbok Limbo! Kemana ya? Putri Ambarwati! Mbok Limbo! Iya, aku di sini. Waduh, dari kebunnya. Yang mana? Apa ini? Tapi tolong dengarkan dulu. Ada berita penting dari Katemenggungan. Ada perkembangan apa, Kang Kembang? Dan Putri Ambarwati jangan kaget ya. Iya. Romomu Tumenggung Cokronanggolo meninggal, Den. Romo meninggal? Iya. Dan Katemenggungan sekarang ini dikuasai orang lain, Bayu Samudro. Romomu terbunuh oleh pendekar Taji Saketi pada saat mendapat tugas memerangi Mangiran. Lalu Taji Saketi menyerang Katemenggungan. Di sana Raden Widodronggo mengadakan perlawanan, tapi dia tidak mampu menandingi kesaktian Taji Saketi. Kebetulan di sana ada pendekar Bayu Samudro. Dialah yang menolong Raden Widodronggo sampai akhirnya Taji Saketi tewas di tangan pendekar Bayu Samudro. Bayu Samudro. Romo meninggal. Bayu Samudro itu siapa, Nyi Ratu? Kenapa dia begitu istimewa di hadapanmu? Kenapa kau biarkan dia menduduki Katemenggungan? Untuk apa semua kemegahan ini kalau akhirnya aku bukan apa-apa? Untuk apa semua kemewahan ini kalau aku tidak bisa apa-apa? Untuk apa?
Untuk apa? Untuk apa? Kamu hidup? Inilah gaib, Raden. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu Daksari, Saya datang atas nama Nyi Ratu. ada pesan untuk saya. Kalau ingin menghancurkan apa yang sudah Raden miliki, kalau itu yang Raden inginkan, Nyi Ratu Branga bisa melakukannya sekejap. Tapi benarkah itu yang Raden inginkan? Katemenggungan sudah menjadi milik orang lain. Tidak bolehkah aku meluapkan kekesalanku? Tapi merusak apalagi menghancurkan yang sudah ada, itu tidak bijaksana sama sekali. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nyi Ratu berharap Raden bisa bersabar. Sabar, Hanya sabar. dengan sabar, apapun yang Raden impikan akan jadi kenyataan. Sampai kapan aku harus sabar? Cundomani, marilah sejenak kita lupakan hingar-bingar yang ada di sekitar kita. Kesinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Marilah kita bicarakan Dewi Nawangsari yang berada di Laut Jawa. Iya, Kanjeng Ratu. Kenapa sampai hari ini tidak ada kabar beritanya? Bahagiakah dia? Tenang tentramkah wilayah yang dipimpinnya? Atau... Kanjeng Ratu, menurut yang pernah dilaporkan Kakang Tapak Dento, Laut Jawa tenang, Kanjeng Ratu. Ketenangan Laut Jawa berarti ketenangan ratunya juga. Itulah yang aku harapkan. Lalu bagaimana dengan Kembang Lor, Karang Prakoso, dan Pending Utomo? Apakah mereka mau membantu ratu mereka? Mereka bisa bekerja sama dengan baik, Kanjeng Ratu. Karena merekalah keamanan dan ketenangan Laut Jawa bisa menjadi terjaga, Kanjeng Ratu. Syukurlah kalau begitu. Sebentar lagi malam, Tan Porungu. Bawalah keretamu mengangkasa. Ya. Saya harus ke sana. Saya harus ke Katumenggungan. Saya harus bicara dengan Kakang Hidro Tronggo. Kenapa bukan dia yang mengambil alih kepemimpinan? Kenapa harus orang lain? Nanti dulu. Sabar. Tenangkan dulu pikiranmu. Jangan terlalu menggebu-gebu. Pertimbangkan dulu untung ruginya. Kalau tiba-tiba Putri Ambarwati pulang ke Katumenggungan. Kakang Hidro Tronggo pasti bisa menerima saya. Ya, saya percaya. Tapi Bayu Samudro, ini yang harus kita jajaki dulu. Benarkah penguasa baru itu bisa menerima kehadiran Ananda Ambarwati? Jadi, apa yang harus saya lakukan? Perlu penyamaran untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di Katemenggungan. Saya harus menyamar. Iya, Samhong yang akan mendampinginya. Saya? Itu pernah kamu lakukan di Cina. Percayalah, Mailan pasti mengizinkannya. Iya kan, Mailan? Untuk Ambarwati, tidak apa-apa. Mailan? Bayinya juga setuju kok. Iya, saya mau. Tapi menyamar sebagai apa? Iya. Pemain akrobat. Hah? Akrobat? Cundomani, lihat. Pantas tidak? Itu Putri Ambarwati, Kanjeng Ratu. Kamu tahu apa yang paling menarik yang mereka lakukan? Persahabatan mereka, Kanjeng Ratu. Iya, persahabatan dari dua bangsa yang berbeda. Persahabatan yang tulus dari dua kebudayaan yang berbeda. Lihat, Cundomani, kamu bisa lihat bagaimana mereka berlatih. Kalau Kanjeng Ratu ingin mirsani, saya akan ikut. Iya, tidak ada salahnya kalau sesekali melihat mereka berlatih. Ayo sekali. Bagaimana, Melan? Pantas tidak? Bagaimana? Pantas tidak? Cantik sekali. Terima kasih, Melan. Manis sekali. Manis gerakannya. Manis persahabatan mereka.
Benar, Nyi Ratu. Siapapun pasti terpesona melihat gerakan tadi. Aku ingin suatu saat nanti pendekar Cina itu melatih para prajuritku di Laut Kidul. Iya, Kanjeng Ratu. Cukup, Cundomanik. Kita kembali ke keraton. Kesinggahan dawuh, Kanjeng Ratu. Tanpa rungu, kita kembali ke keraton. Iya. Mela, saya latihan dulu ya. Kamu cantik sekali, Amberwati. Mengurung diri di kamar terus. Berduka cita boleh-boleh saja, tapi jangan sampai menutup diri. Den Ayu masih muda, masa depan masih panjang. Lebih baik Den Ayu tampil lebih tegar dan ikut memikirkan nasib perkembangan Katemenggungan selanjutnya. Tanpa Kanda Tumenggung, segalanya tidak ada artinya, Nyi. Yang pergi, ikhlaskan pergi Den Ayu. Sebab bagaimanapun, dia tidak akan pernah kembali. Den Ayu, yang Den Ayu hadapi sekarang ini adalah kenyataan. Kenyataan bahwa Raden Yudo Turonggo dan Bayu Samudro sangat menghargai Den Ayu sebagai pewaris Katemenggungan. Kedua satria itu sangat mengharap peran Den Ayu dalam menentukan nasib Katemenggungan selanjutnya. Bayangkan saja Den Ayu, bagaimana nasib Katemenggungan seandainya sampai jatuh ke tangan Raden Seto Satrio atau Raden Sombo. Dan akan lebih parah lagi, kalau Katemenggungan sampai jatuh ke tangan orang yang bernama Taji Saketi itu. Apa tidak masuk penjara kita semua? Apa kita semua tidak akan dibunuhnya, Den Ayu? Ya, sudahlah. Itu hanya saran seorang abdi. Tapi Den Ayulah yang berhak mengambil keputusan. Saya yakin, kita pasti akan menghadapi kedua putra Kanjeng Tumenggung itu, Raden Sombo dan Raden Seto Satrio. Mereka pasti akan kembali. Iya. Saya mengerti.
Tapi mungkinkah saya... Berarti sudah ada perkembangan. Perkembangan apa? Lebih dari 40 hari, jendela itu tertutup. Selama itu pula, Kang Bo Ayu Sekarsari menutup diri. Mudah-mudahan pagi ini akhir dari masa berkabung yang panjang itu. Apa itu? Apa yang terjadi? Penyusup. Penyusup? Jangan khawatir, dia sudah dapat ganjarannya. Oh. Orang yang melakukan ini ilmunya cukup tinggi. Terima kasih, Nyi Ratu. Bagaimana Meripat Sewu? Ternyata mataku sudah sembuh, Nyi Ratu. Yang aku tanyakan, benarkah Bayu Samudro masih ada di Katumenggungan? Oh ya, Nyi Ratu. Raden Bayu Samudro masih di Katumenggungan, Nyi Ratu. Kelihatannya ada gejala ingin menetap lama, Nyi Ratu. Kenapa? Kenapa kamu bilang begitu? Mohon maaf, Nyi Ratu. Janda Tumenggung kan masih muda, masih... Cukup! Cukup! Tidak akan ada seorang pun yang bisa mendekati Bayu Samudro. Tidak akan ada! Bicara. Kamu hanya pandai sesumbar, Ratu Brangah. Kamu pikir aku hanya diam saja kalau kamu sampai berani mengganggu Bayu Samudro lagi? Kanjeng Ratu. Ada apa, Cundomani? Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu. Ada apa dengan Bayu Samudro? Tidak mungkinkah ia kita ingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Ayu Sekarsari, nih Ratu? Ini pasti ada hubungannya dengan kutuk bahwa ia akan mengawini ibunya sendiri. Iya, Kanjeng Ratu. Ya, memang kita harus memberitahu. Tapi kita harus cari jalan dulu. Bagaimana caranya? Dinda Ayu Sekarsari. Ayu Sekarsari. Dinda Ayu Sekarsari. Kanda? Aku di sini, Dinda. Ayu Sekarsari. Kanda Tumenggung. Ada yang ingin Kanda sampaikan. Iya, Kanda. Katakan itu. Kanda tidak ingin Dinda menjadi milik orang lain. Kanda sangat mencintai Dinda. Sangat mencintaimu. Tidak, Kanda. Itu tidak akan terjadi. Dinda masih mencintai Kanda. Iya, Kanda. Hanya Kanda yang Dinda cintai. Kenapa Kanda tanyakan itu? Kanda ragu. Kanda Tumenggung. Ayo. Kamu harus ikut Kanda, Dinda. Kamu harus ikut.
Kentangan, kumpul kentangan. Bidira, Garwopatnya dibawa Kanjeng Tumenggung. Apa? Di sana nih. Ke makam nih, ke makam. Benar, kamu lihat Dinai di bawah Karamata? Benar. Ayo. Ada apa? Belum jelas. Tapi sepertinya mereka ke makam. Kanjeng Tumenggung. Pergi. Sadar, Kanjeng Tumenggung. Sadar. Kanjeng Tumenggung sudah meninggal. Kanjeng sudah ada di alam lain. Tolong jangan bawa Den Ayu yang masih hidup. Tolong Kanjeng. Kasihan Den Ayu. Ingat Kanjeng Tumenggung. Ingat. Alam Kanjeng Tumenggung dan Den Ayu sudah lain. Ingat Kanjeng. Ingat. Tanpa Rungu, berhenti. Pagi yang cerah sekali, Cundomanik. Lihat, mereka memanfaatkan sinar sehat matahari pagi untuk akrobat mereka. Manis sekali gerakan yang mereka buat. Kita perlu turun untuk melihat lebih dekat, Kanjeng Ratu. Tidak, Cundomanik. Dari sini sudah lebih dari cukup. Hei, kenapa wanita itu tidak ikut? Mailan hamil, Kanjeng Ratu. Oh, jadi karena itu ia tidak ikut latihan. Iya, Kanjeng Ratu. Bagus, bagus. Benar-benar sempurna. Bagus, bagus. Teruskan. Cukup. Cukup. Ya, memang bagus. Mudah-mudahan mereka mendengar pujianku. Restui mereka, Kanjeng Ratu, agar
agar mereka bisa benar-benar memanfaatkan akrobat yang mereka latih sebagai sarana untuk bisa masuk ke Katumenggungan, Kanjeng Ratu. Restuku bersama mereka menaungi Ambarwati. Atas nama mereka, saya haturkan terima kasih, Kanjeng Ratu. Ayo Cundomani, kukira sudah cukup. Kita kembali ke keraton. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Tanpa rungu, kita kembali ke keraton. Iya. Ya. Ha. Ya. Ananda Marwati, manis sekali gerakannya. Iya. Terima kasih. Berarti tinggal satu bagian lagi yang masih harus dipelajari. Iya. Sesudah itu, baru kita ke Katumenggungan. Iya, tapi jangan terlalu lama. Saya harus secepatnya ke Katumenggungan. Saya takut kalau terlambat, nanti... Sabar, Ananda Marwati. Ananda harus sabar. Iya, Guru. Guru? Iya, Guru. Bagaimanapun juga, tabib adalah guru saya. Bukan. Kalau memang ada yang pantas dipanggil guru, Iya. maka Samhonglah Guru Ananda. Iya, benar. Kak Samhonglah guru saya. Saya harus memberi hormat kepadanya. Tidak, Nia. Jangan begitu. Saya tidak pantas dipanggil guru. Saya hanya teman berlatih. Saya tidak pantas dipanggil guru. Terimalah hormat saya, Guru. Tidak. Jangan begitu, Putri Ambarwati. Saya tidak pantas dipanggil guru. Samhong. Kenapa jadi malu? Terima saja pengakuannya. Apa salahnya dianggap guru oleh Putri Ambarwati? Tidak. Kamu benar. Ternyata Dewi Ambarwati benar-benar ada di sini. Iya. Kenapa dulu kita bisa dikadali? Apa itu? Awas, ku gelandang kalian turun. Melan. Kedua orang ini mengintai dari atas pohon. Saya kira tidak ada salahnya kalau mereka segelandang ke sini. Mereka prajurit Katumenggungan. Dia pengawal putra-putra Tumenggung. Siapapun mereka yang dulu mencari Putri Ambarwati. Saya ingat sekali. Benar, kalian pernah kesini mencariku. Iya benar, Den Roro. Lalu kenapa sekarang kemari lagi? Untuk memastikan bahwa Den Roro ada di sini. Tujuannya? Saya utusan Raden Sombo. Raden Sombo? Iya, Den Roro. Untuk apa? Saya tidak tahu. Tugas saya hanya untuk mengintai. Kepentingan selanjutnya hanya Raden Sombo yang tahu. Oh, begitu. Raden Sombo itu siapa, Ananda Marwati? Yang memberikan saya kalung itu. Yang... Ya, saya ingat. Nanda Marwati bercerita banyak tentang rakandamu itu. Lalu bagaimana saya harus bersikap? Nanda harus hati-hati. Jangan terpancing bujuk rayu rakandamu itu. Ingat, Raden Sombolah yang membuat Nanda terlunta sampai ke sini. Iya, Guru. Tapi apa yang akan kita lakukan pada prajurit-prajurit itu? Menahan mereka kita tidak punya wewenang. Tetapi melepaskan mereka berarti keberadaan Nanda Marwati menjadi diketahui. Kalau begitu akan saya tutup saraf ingatan mereka. Mereka kita lepas, tapi mereka tidak akan ingat apapun tentang apa yang mereka lihat. Pandega prajurit, iya. Kalian boleh pulang. Terima kasih. Sekarang kalian menghadap ke sana. Tolong Kang Tembam, bawa mereka sampai ke batas desa. Lepaskan di sana. Dan jangan khawatir.
Begitu mereka siuman, mereka tidak akan ingat dengan segala yang terjadi di sini. Iya. Tidak apa-apa. Kan ada jaminan dari Tabib Namfu. Iya, bagus. Bukti Ambarwati. Bagus. Kuno, Ya, ayo bantu aku. Mela, terima kasih Mela. Mela, kamu kenapa? Mailan keguguran. Mela keguguran. Mailan terlalu memaksakan diri. Lompatannya ke pohon dan menyeret kedua prajurit ke sini adalah penyebabnya. Melan, Ini gara-gara saya, Guru. Gara-gara kedua prajurit tadi. Maafkan saya, Mela. Maafkan saya. Sudah. kasih dan Raden. Bagus. Siasat dan kelincahan kalian dalam menghadapi kepungan sudah mendekati sempurna. Tinggal pembenahan di beberapa bagian. kasih dan Raden. Bagus, lanjutkan latihan kalian. Baik, Raden. Ayo, kembali latihan. Kamu jadi dua prajurit jadi kepung. Kemari. Selamat. Pendekar telah melatih mereka dengan sangat baik. Terima kasih. Raden Yudatronggo. Maaf kalau saya mengganggu. Dinai Sekarsari mau keluar dari kamar. Dinai mau bicara dengan Raden berdua. Baik. Kami ke sana. Iya. Ayo. Mari. Iya. Cukup, Koco Benggolo. Akhiri laporanmu. Sindiko Dau, Kanjeng Ratu. Aku senang Yudatronggo bisa menyatu dengan Bayu Samudro. Ketulusan merekalah yang akan membuat Katumenggungan menjadi kokoh dan kuat. Restu Kanjeng Ratu akan memperkuat persahabatan mereka, Kanjeng Ratu. Ya, itulah yang aku harapkan. Kenapa lama sekali mereka pergi? Kemana saja mereka pergi, Bu? Raden, Kemana saja mereka? Raden, tenang Raden. Tenang putraku, mereka pasti kembali. Ini sudah hari keberapa, Bu? Terlalu lama mereka pergi. Dari sini ke rumah Juragan Temem itu tidak jauh. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Itu pasti mereka. Tunggu dulu, Bu. Siapa? Saya Raden Jolonyowo. Bagaimana kabar yang mereka bawa? Belum tahu, Raden, tapi kelihatannya ada yang aneh dari mereka. Aneh. Aneh bagaimana? Cepat bawa masuk mereka. Baik, Raden. Bagaimana penyelidikan kalian? Hei, mereka ini kenapa? Itulah, Raden. Saya dan para prajurit jaga menemukan mereka dalam keadaan berjalan tanpa arah dan tujuan. Mereka seperti hilang ingatan. Kehilangan ingatan? Kehilangan ingatan bagaimana? Hei, kalian berdua, jangan berani membohongi aku ya. Tenang putraku, tenang. Jangan hadapi mereka dengan kemarahan. Sebentar, Bu. Apa yang terjadi? Kenapa kau diam saja? Apa yang telah mereka lakukan padamu, ha? Bertemu tidak dengan Ambarwati yang kalian cari? Maafkan kami, Raden.
Kami tidak menemukan apa yang kami cari. Kalian tidak menemukan Ambarwati di rumah Juragan Tembem? Tidak, Raden. Lalu ada apa dengan kalian? Kenapa kalian seperti orang hilang ingatan? Saya tidak mengerti, Raden. Saya... Benar apa yang dikatakan oleh padi kamu? Kalian tidak menemukan Ambarwati? Benar, Raden. Jadi apa yang kalian lihat di rumah si Tembem kalau kalian tidak bertemu dengan Ambarwati, ha? Tidak tahu, Raden. Maaf, Raden. Maaf. Maaf. Hanya itu yang bisa kalian ucapkan. Mohon ampuni kami, Raden. Ampuni kami. Ini ampunan yang harus kamu terima. Pandega tidak salah, Raden. Hamba yang salah lihat. Jadi... Ampuni hamba dan ampuni dia. Hamba rela menerima hukuman. Cukup, Sombo. Untuk apa mereka ikut kita mengungsi, Bu? Kalau pada akhirnya mereka tidak berguna sama sekali, mereka pantas dihajar. Cukup. Bagaimanapun juga mereka adalah pengawal-pengawal yang setia, putraku. Setia bagaimana, Bu? Dengan tetap bergabung dengan kita dan meninggalkan Katemunggungan. Itu adalah salah satu bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan kesetiaan mereka, Sombo. Tapi, Bu... Jalonyawo. Iya. Bawa mereka dan rawat kedua prajurit itu. Baik, Gusti. Ibu. Sombo, putraku. Kalau dulu ketika Ramandamu masih hidup, sangat wajar bila prajurit diperintahkan untuk mencari Ambarwati karena hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Tapi sekarang ini untuk apa lagi Raden mencarinya? Tidak bolehkah saya memanfaatkan tenaga Ambarwati untuk melawan Bayu Samudro yang sekarang berkuasa di Katemunggungan, Bu? Tapi apakah kamu yakin bahwa Ambarwati mau bersekutu dengan kita? Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Apa jadinya nanti kalau sampai Ambarwati tahu bahwa kita yang sengaja memasang jebakan agar dia keluar dari Katemunggungan? Dan apa jadinya nanti kalau sampai Ambarwati tahu bahwa kita yang membunuh ibunya? Tidak, saya tidak akan berkhianat. Saya punya kepentingan sendiri, kenapa saya mau melakukannya? Tapi kamu tidak ingin dihukum gantung, maka kamu pasti akan berkhianat kepadaku. Tidak. Kenapa baru sekarang Ibu mengingatkan saya? Karena baru sekarang Ibu tahu apa tujuan kamu mencari Ambarwati. Lalu bagaimana Ibu bisa seyakin itu kalau Ambarwati akan tahu bahwa kitalah pembunuh ibunya? Ibu hanya meraba, tapi perkembangan bisa mengarah ke sana. Lebih baik lupakan saja Ambarwati. Kalau memang Nanda masih bertekad untuk merebut Katemunggungan, mungkin kita harus mencari jalan lain. Mungkin kita harus mencari sekutu yang lain. Sekutu yang benar-benar bisa setia pada kita. Iya, Ibu benar. Tapi dengan siapa kita harus bersekutu, Bu? Dengan siapa? Cukup, Koco Benggolo, cukup. Aku tidak ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Resto akan tahu, Kanjeng Ratu. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada apa, Cundomanik? Kenapa Kanjeng Ratu tidak berkenan melihat pertemuan antara Raden Bayu Samudro dan Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu? Entahlah, Cundomanik. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku jadi takut untuk melihatnya. Kanjeng Ratu takut kutub Niwini terjadi? Tentu saja aku takut. Karena kalau kutub itu terjadi, maka keinginanku untuk menjadikan Bayu bisa sampai ke Mataram akan kandas. Kalau begitu, mohon Kanjeng Ratu melakukan sesuatu untuk menghalangi kutub itu, Kanjeng Ratu. Aku tidak bisa menghalangi kutub, sebab kutub itu terjadi karena kesalahan Ramandanya. Karena kesalahan Gusti Tumenggung, Kanjeng Ratu? Ya, Cundomanik. Kalau saja Tumenggung Cokronanggolo tidak mengumbar janji dan tidak menyakiti hati Niwingit, tentu kutub Niwingit yang didukung oleh kekuatan jahat Gedeng Permoni tidak akan terucap. Tumenggung Cokronanggolo boleh saja menertawakan Niwingit, tapi kenyataannya kutub Niwingit sudah berjalan. Kutub pertama tentang anak yang membunuh bapaknya sendiri sudah terjadi.
Dan sekarang, kutuk kedua sudah diambang pintu. Bayu Samudro akan mengawini ibunya sendiri. Tidak, tidak. Aku tidak ingin ini terjadi. Tidak, semoga tidak terjadi. Kanjeng Ratu, ada apa, Cundomani? agar kutuk tidak terjadi, izinkan saya untuk memisahkan Raden Bayu Samudro dengan Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Itulah susahnya, Cundomani. Bayu Samudro tidak mungkin keluar dari Katumenggungan. Kenapa, Kanjeng Ratu? Karena dari Katumenggungan itulah Bayu Samudro akan sampai ke Mataram. Jadi Raden Bayu Samudro harus jadi Temenggung dulu, Kanjeng Ratu? Iya, hanya dengan menjadi Tumenggunglah Bayu Samudro akan sampai ke Mataram. Kalau kutuk terjadi, berarti Raden Bayu Samudro bisa mengawini ibunya. Ia akan menuai badai kesengsaraan. Dan itu artinya kutuk ketiga Niwingit jadi kenyataan. Ini mengerikan. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Mohon maaf. Ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Ada apa, Kocemenggolo? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kelihatannya ada sesuatu yang menarik yang luput dari perhatian Kanjeng Ratu. Yang luput dari perhatianku? Iya, Kanjeng Ratu. Baik. Perlihatkan. Baik, Kanjeng Ratu. Iya, Ki Bajulboga. Kamu masih takut padaku, Rorodeno? Seperti pertama kali kita bertemu. Tidak, tidak Nyebranga. Hei, mau kemana kalian? Hei, jangan tinggalkan aku di sini sendiri. Apalagi ini? Siapa kamu? Tidak Ki Bajulboga. Saya sama sekali tidak takut. Dan saya sama sekali tidak akan pingsan. Bagus, bagus kalau begitu. Sekarang bersiap-siaplah menerima apa yang kujanjikan. Iya, sekarang pejamkan mata. Iya, Ki Bajulboga. Kanjeng Ratu, haruskah Roro Denok menerima pemberian itu, Kanjeng Ratu? Bajulboga bukanlah Ratu Brangah, Cundomanik. Ia punya sisi baiknya. Mudah-mudahan sisi baiknya lah yang berbicara kepada Roro Denok. Selesai sudah. Terimalah mustika mata buaya yang telah menyatu dalam matamu, Roro Denok. Terima kasih, Ki Bajulboga. Sesuai dengan janji, kini kuizinkan kau keluar dari buaya. Tembuslah kegelapan gua dan temukan jalan keluar. Baik. Hadapi para penjaga gua ini sebagaimana layaknya kamu menemui musuh-musuhmu. Lawan mereka, kalahkan mereka sampai kamu bisa keluar dari dalam gua ini. Baik, Ki. Pergilah, carilah Bagus Torodipomu. Sekarang dia sudah tidak ada di Selo Lubutan lagi. Ia sudah diselamatkan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Susulah ia ke Laut Kidul.
Dengan mustika mata buaya, kamu akan bisa sampai di sana. Terima kasih, Ki. Kalian tahu kenapa Bajul Boga pesan wanti-wanti kepada Roro Denok agar Roro Denok cepat-cepat keluar dari gua dan melawan prajurit-prajurit yang menghadangnya? Tentu saja karena Bajul Boga tidak ingin Roro Denok benar-benar bisa meninggalkan gua itu, Kanjeng Ratu. Iya. Tapi kenapa Ki Bajul Boga menyuruh Roro Denok ke sini untuk mencari Raden Bagus Torodipo, Kanjeng Ratu? Itulah yang harus kita selidiki. Murnikah Ki Bajul Boga memberitahu atau ada unsur lain sehingga ia akan memberitahu bahwa Bagus Torodipo ada di sini? Hanya waktulah yang akan membuktikan. Sekarang yang kuhadapi penjaga gua sebagai musuh-musuhku. Maaf, kalau terpaksa saya harus melawan mereka. Mau kemana kamu? Jangan halangi jalanku. Kurang ajar, tangkap dia! Maaf, apa yang kulakukan sesuai pesan Ki Bajul Boga. Selamat tinggal. Keluar dari gua pertapaan Ki Bajul Boga. Tangkap dia. Tangkap dia. Pasti Ki Bajul Boga yang memanggil budak. Kanjeng Ratu, kalau benar semua itu Ki Bajul Boga yang menyiapkan, tidak haruskah kita curiga pada kebaikannya, Kanjeng Ratu? Jawabku sama, Cundomanik. Hanya waktu yang akan membuktikan. Kita lihat saja. Maaf, Kanjeng Ratu, ada Tidak, yang... Kocok Benggolo. Untuk sementara, aku tidak ingin melihat apa yang ingin kamu perlihatkan. Ini mengenai Bayu Samudra dengan... Tidak. Tutup saja kacamu. Jangan perlihatkan kalau aku tidak meminta. Baik, Kanjeng Ratu. Terima kasih ya. Sekarang kamu boleh meninggalkan kami. Iya. Simbok permisi, Den. Silakan. Kelihatannya pembicaraan kita mengenai pemulihan keamanan sudah selesai, Kolo. Saya mohon pamit.
pendekar tahu apa sebabnya saya ingin punya kesempatan bicara empat mata dengan pendekar? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Sekarang saatnya pendekar tahu. Mengenai apa? Tidak bisa dipungkiri kalau Kanda Tumenggung selama ini sangat mengenaskan. Tapi timbul pertanyaan dalam hati saya. Kenapa pendekar bisa datang tepat waktu? Saat kami semua dalam keadaan terjepit oleh Nyi Bana dan pasukannya. Tenang, Den Ayu. Ikuti saran pendekar tadi. Jangan keluar dari lingkaran. Tenang, jangan salah melangkah. Nanti bisa fatal. Oh, akhirnya kamu muncul juga, Bayi Samudra. Iya, benar. Urusan Katemenggungan adalah urusanku juga. Urusan manusia. Sebaiknya Nyi Brangah tidak usah ikut campur. Siapapun tidak akan pernah bisa melarang apapun yang akan kulakukan. Tetapi karena yang aku hadapi adalah calon nelanang Brangah, aku bisa saja mengalah. Simpan impianmu itu, Nyi Brangah. Kamu tidak akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Oh, begitu. Kita lihat saja nanti. Dan kenapa pendekar seakan digariskan menjadi penyelamat Katumenggungan? Saya bukan... Ratu Brangah pasti sudah menghancur leburkan Katumenggungan kalau pendekar tidak ada. Itu karena kebetulan. Ratu Brangah mundur karena melihat prajurit Katemenggungan tidak bisa dianggap enteng. Ratu Brangah mundur karena melihat Pandigo Yudo Turonggo yang sangat ia takuti. Tidak. Ratu Brangah mundur karena Bayu Samudro. Raden Ayu. Siapa pendekar ini sebenarnya? Kenapa pendekar bisa datang tepat waktu? Dan kenapa pendekar datang seakan pendekar Dewa Penolong? Saya bukan siapa-siapa, Raden Ayu. Saya hanyalah... Bagaimanapun juga, pendekar adalah Dewa Penolong Katumenggungan. Iya, betul. Katumenggungan memang mempunyai Senopati Yudo Turonggo, para prajurit yang tangguh, tapi kehadiran pendekar adalah di atas segalanya. Saya mengucapkan terima kasih pada pendekar. Tapi saya akan lebih berterima kasih lagi kalau pendekar mau mengatakan siapa pendekar yang sebenarnya. Saya bukan siapa-siapa. Kalau pendekar, pasti ada guru dan perguruannya. Tapi kalau kesatria, Raden pasti bisa menyebutkan darah bangsawan mana yang mengalir dalam tubuh Raden. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dari golongan bangsawan. Tidak, saya tidak percaya. Benar, Raden Ayu. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak percaya. Pendekar telah membohongi saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kenyataannya saya bukan siapa-siapa. Tidak, saya tidak percaya. Kelebihan pendekar dalam olah kanuragan, jiwa pemimpin yang menonjol, dan karisma yang pendekar miliki menunjukkan kalau pendekar itu bukan pendekar yang sembarangan. Pendekar pasti punya darah ningrat. Pendekar pasti... Baik, saya akan mengaku. Saya ini anak desa. Saya anak Juragan Kayu, Rojopati. Saya tinggal di desa Randu Alas. Selain itu saya bukan siapa-siapa. Mohon maaf, izinkan saya kembali ke tempat saya, ke barak. Tunggu dulu. Mohon maaf Raden Ayu, saya harus kembali ke barak. Pamit mundur. Bayu. Aku semakin penasaran. Siapa dia sebenarnya? Nyi Bira! Kenapa kamu ganggu aku? Romo, saya ingin bertanya. Tentang apa? Kenapa Romo mengecewakan saya? Ini pasti tentang Roro Denok. Iya, Romo. Meripat Sewu yang melapor. Kenapa, Romo? Apa salahnya bila Meripat Sewu melaporkan pada ratunya bahwa Roro Denok telah Romo lepaskan? Roro Denok tidak sekedar dilepas Brangah, tapi kepadanya telah kuberikan bekal petunjuk.
bahwa Bagus Torodipo ada di Laut Kidul. Kesanalah dia harus menyusul Bagus Torodipo. Tapi bagaimana mungkin dia bisa masuk ke Laut Kidul, Romo? Dia itu manusia biasa. Roro Denok akan bisa masuk karena matanya lebih tajam daripada Mripat Sewu. Matanya lebih tajam dari mata Mripat Sewu, Romo. Iya, aku telah memberinya mustika mata buaya dan telah menyatukan mustika itu ke dalam matanya. Roro Denok dengan mata mustikanya memang akan mampu menembus kegelapan dan air Laut Kidul, Romo. Tapi, apa gunanya kalau semua itu akhirnya hanya menguntungkan Roro Denok sendiri? Dengar baik-baik ya. Dengan mustika mata buaya menyatu dengan matanya, maka semua yang dilihat oleh Roro Denok akan bisa terpantul ke dalam mata cincin mustika. Lihat, di mata cincin inilah kita akan bisa melihat apa saja yang dilihat oleh Roro Denok. Dan kamu juga, Branga. Kamu bisa melihat di cincinmu. Ini akan mempermudah penamatan Teja. Tanpa harus mengejar-ngejar Mripat Sewu untuk melakukannya. Kamu mengerti dengan yang kumaksud, Branga? Mengerti, Romo. Bagus. Rahasiakan ini. Dan harus hanya kamu dan aku yang tahu. Baik, Romo. Ayo, kalian maju! Seranglah aku! Serang! Pengecut kalian! Maju! Seranglah aku! Kalau tidak, aku yang akan menyerang kalian! Ayo maju! 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 Maju kalian! Raden! Sini. Ada apa? Lihat itu, Raden. Lihat itu. Lihat. Kenapa dengan mata situ? Apa yang terjadi? Kenapa dengan mata situ? Apa yang dia inginkan? Raden, ingat, Ibu tidak ingin kalian salah paham. Jangan khawatir, saya bisa menguasai mata situ. Mata Sito keras adatnya. Berbahaya kalau kelakuannya dibiarkan begitu saja. Halangi dia.